Shalom, salam sejahtera. Selamat datang di Rumah Sakit Atfis Medan. Kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana penanganan kegawat daruratan bagi masyarakat awam. Mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana kita bisa sebagai masyarakat yang lebih dekat dengan masyarakat yang lain, jika terjadi hal-hal yang mungkin di luar dugaan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Oke. Gawat darurat dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Maka penanganan pasien yang gawat darurat harus dapat dilakukan oleh orang yang terdekat dengan korban. Siapa saja orang yang terdekat dengan korban tersebut. Ya. Kita sebagai masyarakat awam khusus, serta petugas kesehatan yang kebetulan berada dekat dengan korban. Apa tujuannya? Kenapa harus kita ketahui? Karena time saving is life saving. Kita berpacu dengan waktu. Respon time kita harus sesuai dengan standar atau cepat. Karena sangat penting untuk membantu menyelamatkan manusia dari kematian. Harus dilakukan secara prioritas atau sistematik. Tindakan yang harus dilakukan cepat, cermat, dan sesuai dengan standar. Sebagai contoh, tidak jarang kita temukan tiba-tiba ada seorang anak ataupun seorang dewasa atau siapa saja yang mungkin kesedak dia makan bakso saat makan bakso atau makan permen, mungkin juga mengalami serangan jantung, ataupun tiba-tibalah sesuatu hal yang tidak kita duga terjadi. Apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita berpacu dengan waktu? Perlu kita ketahui bahwa pertolongan terbaik adalah 4 menit pertama sejak kejadian. Jika sampai tertunda 30 menit saja, mungkin tingkat keberhasilan akan tinggal 20%. Si korban mengharapkan bantuan oleh orang yang terdekat dengan kita. Maka kita harus berpacu dengan waktu, jangan sampai terlambat. Saat ini yang sering terjadi adalah peningkatan kasus seperti gawat darurat yang terjadi di jalan raya kecelakaan, atau di rumah tangga, atau di tempat kerja. Jika terjadi kegawat daruratan di jalan raya, di rumah tangga, apa yang kita lakukan? Kita harus memberikan pertolongan kepada mereka yang terdekat dengan korban. Bukan harus menunggu petugas kesehatan. Jadi jelas untuk meminimalkan waktu angka kematian akibat kegawat daruratan, maka respon time kita harus dipersingkat. Makanya di beberapa tempat atau di tempat-tempat umum ada itu yang diletakkan oleh dibuat tempat khusus seperti untuk bantuan lah, nomor bantuan, nomor darurat, tanggap darurat seperti ambulans ada di 118 atau kepolisian 110 atau pemadam kebakaran, ataupun yang namanya AED. Itu sebagai contohnya untuk memberikan kejut jantung kepada pasien yang tiba-tiba apnu ataupun sesak nafas. Jadi pemerintah juga sudah menggalang hal ini untuk bisa dipakai oleh masyarakat yang ketika ada hal-hal yang terjadi mudah untuk melakukan penanganannya. Jadi penderita umumnya ditemukan oleh orang yang terdekat. Ya, inilah yang harus kita namakan golden hour. Ya. Waktu adalah emas dan kita harus cepat memberikan pertolongan. Sebelum dibawa ke rumah sakit, maka kita harus memberikan pertolongan segera. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk menolong korban? Yang pertama adalah ketika kita menemukan korban, maka kita harus apa? Mengaktifkan bantuan. Call for help, panggil bantuan supaya kita jangan sendirian. Ya. Kalau hal itu terjadi misalkan di tempat umum, maka yang pertama kita lakukan adalah jaga keselamatan kita. Jaga keselamatan penolong. Jangan sampai kita menolong, ternyata kita yang menjadi pusat permasalahannya. Artinya tetap kita utamakan keselamatan penolong. Lalu call for help, panggil bantuan. Ya. Ada beberapa tempat yang mungkin bisa kita gapai untuk memanggil ambulans kah, atau polisi kah, atau pemadam kebakaran, atau hal-hal lain. Yang kemudian kita harus bisa memberikan bantuan hidup dasar. Apa itu bantuan hidup dasar? Ya, inilah orang awam juga harus tahu ini. Ya, jika kita temukan seorang pasien yang tiba-tiba tidak sadar,
Maka kita harus memastikan apakah dia benar-benar sadar atau tidak. Dengan cara goyang-goyang tubuh pasien atau cubit untuk memastikan kesadarannya. Kalau tidak ada respon, maka cek nadinya. Atur posisi korban. Cek nadinya biasanya bisa di leher, ya. Kemudian minta bantuan kepada orang yang terdekat supaya siapa tahu ada petugas medis di sekitar itu yang bisa untuk menolong dan membantu pasien. Ya, kita lihat contohnya pada gambar ini, ya. Apa yang dilakukan pertama sekali adalah untuk memeriksa kesadaran pasien. Ketika dia melihat pasien tidak memiliki kesadaran ataupun tidak memiliki nadi, dia langsung memberikan posisi yang nyaman, lalu memanggil bantuan supaya ada pertolongan bagi dia. Kalau ada tenaga medis yang kompeten di sana, bisa membantu pasien terselamatkan dari kematian. Diatur posisi korbannya, lalu dicek nadinya apa ada atau tidak, maka tindakan selanjutnya akan sangat membantu pasien. Bila nadi tidak teraba, maka lakukan pijat jantung. Ya, kalau di luar negeri semua orang pasti sudah memahami yang namanya pijat jantung, yaitu menekan-nekan dada korban. Kalau sudah tidak ada nadinya, kita tekan dada korban dengan kecepatan 80 sampai 100 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm, ya. Itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi hal yang harus diketahui oleh masyarakat untuk menyelamatkan pasien ataupun korban dari kematian. Memberikan bantuan napas, ya. Kalau mungkin itu keluarga kita tidak akan pasti segan-segan memberikan bantuan napas seperti ini. Tapi kalau mungkin orang lain, ya kita waspada juga dengan berbagai macam penyakit. Ataupun jangan sampai kita menolong korban, kita pun akan jadi korban. Itu harus kita perhatikan. Keselamatan penolong adalah hal yang paling utama. Ya, seperti ini ya bentuknya. Ini adalah posisi untuk memberikan pertolongan kepada pasien. Ya. Lalu bagaimana menangani pasien dengan sumbatan jalan napas akibat benda asing tadi? Contohnya yang seperti terjadi bakso. Ya. Ini kita lihat. Dengan cara menekan akan perut pasien. Ya, mungkin kita lihat reaksinya dia seperti memegang itu lehernya. Mungkin kesedak dia. Dia mempunyai suatu keringat dingin ataupun sikap yang tidak nyaman. Ya, kita harus alert sama mereka. Ternyata mereka tersedak ataupun tertelan apa sesuatu, kita harus memberikan bantuan. Ya, dengan cara abdominal thrust ataupun menekan perut ataupun memukul badan dari belakang punggung. Ya. Lalu caranya juga dengan merangkul korban dari belakang dan meletakkan kedua tangan kita ke ulu hati pasien atau ke perut. Ulangi demikian hingga benda asing itu keluar atau jatuh. Ya. Kemudian cari bantuan. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah suatu reaksi ketika seseorang mungkin tersedak makanan. Dia seperti tercekik, rasa tercekik dan ingin mencari korban. Apa yang kita lakukan? Itu dengan cara memukul pundaknya dari belakang supaya seolah-olah benda itu bisa keluar dari tenggorokannya. Dengan cara inilah namanya abdominal thrust tadi, ya. Merangkul dari belakang lalu menghentakkan perutnya supaya keluar itu benda asing dari mulutnya. Untuk penderita yang tidak sadar, kalau mereka sudah tidak sadar, apa yang kita lakukan? Tidurkan dia posisi terlentang, lakukan back blow. Ya. Atau miring, lakukan back blow. Jadi kita bisa memukul dari belakang supaya benda itu keluar. Kemudian tarik lidah dan dorong rahang untuk melihat benda asing. Bila terlihat dengan jari-jari, maka ambil. Tapi kalau tidak terlihat, jangan coba diambil pakai jari. Takutnya makin masuk dia ke dalam. Usahakan memberikan nafas atau meniupkan udara. Bila nafas tetap tersumbat, ulangi berikutnya. Kemudian kita tetap harus memanggil bantuan. Ya, ini kalau pasien tidak sadar seperti ini, ya. Kita terlentangkan, bisa kita dorong dari
ulu hatinya, atau kita miringkan, kita pukul dari belakang. Ya, kita pukul dari belakang untuk membantu menorong benda asing dari mulut. Tapi kita juga harus hati-hati dengan lingkungan sekitar juga kalau ini di tempat umum. Ya. Takutnya orang yang nggak mengerti, mungkin disalahgunakan, disalahartikan, karena dipukul dia makanya seperti itu. Artinya kalau kita sudah petugas medis yang sudah bersertifikat boleh melakukan seperti ini. Tapi kalau orang awam, ya kalau kita mengenal mungkin pasiennya, boleh kita lakukan. Tapi kalau tidak, mungkin kita harus berpikir juga untuk melakukan hal ini. Tapi demi menyelamatkan pasien, mungkin kita harus berkonsultasi dengan petugas-petugas yang ada di sekitarnya. Ya mungkin demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menolong sesama dan teman-teman kita ataupun orang sekitar kita yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Ya, karena waktu adalah yang utama untuk memberikan pertolongan kepada pasien kita. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita.